Berdosa nggak sih saya ini untuk berbicara, saya pengen cepat-cepat aja nyusul, saya pengen cepat-cepat aja nyusul karena itu adalah yang selama ini saya rasain gitu, pengennya cepat-cepat nyusul. Tapi ibu itu kan kakinya kan surga kita. Terus kalau kita kehilangan dia terus gimana? Kompas hidup kita kan jadi nggak ada Ustadz. Kita nggak bisa balik ke masa lalu, tapi setiap kita punya masa depan. Jangan sampai merampas kebahagiaan masa depanmu karena engkau masih mengingat masa lalumu. Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang dalam program kajian hati. Tenangkan hatimu. Senang sekali, alhamdulillah di sini sudah hadir AA Hilman Fauzi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga Zizi Syahab. Di sini sudah sama bunda-bunda cantik di Masjid At-Thohir Tapos Depok. Gimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah, insya Allah juga pemirsa di rumah sehat-sehat semua ya. Hari ini kita akan mendengarkan tausiah, akan ada tanya jawab juga, ada muhasabah dan juga doa bersama. Dan hari ini temanya adalah Masya Allah bagus banget tentang berdamai dengan masa lalu. Gimana tuh Karena kita kalau bicara tentang masa lalu itu adalah hal yang tidak pernah bisa kita hapuskan, akan selalu menghantui, bisa bikin gagal move on. Tapi mau gak mau kita tetap harus ngejalanin hidup. Baik ya kudu gimana Silahkan waktunya untuk mulai tausiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Bunda, Iya semua di antara kita pasti pernah punya masa lalu. Iya apa iya? Bahkan tidak sedikit karena masa lalunya banyak orang yang tidak bisa menikmati hidupnya saat ini. Iya apa iya? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya agar pelan-pelan kita bisa berdamai dengan masa lalu? Setidaknya ada 3M. Ada berapa? 3M sikap terbaik agar kita berdamai dengan masa lalu. Yang pertama M-nya adalah menerima. Ulangi. Belajar menerima atas semua yang Allah hadirkan kepada kita di masa lalu. Betul? Masa lalu sudah berlalu. Masa lalu sudah usai. Masa lalu sudah selesai. Gimana pun caranya, kita nggak akan bisa balik ke masa lalu. Betul? Untuk semua yang sudah terjadi, katakan qadarullah wa masya'a fa'ala. Sudah menjadi ketentuan Allah. Dan Allah sudah berkehendak dengan terjadinya. Yang kedua, sikapnya adalah memaafkan. Ulangi. Bunda, bedakan antara memaafkan dengan melupakan. Sama atau beda? Beda. Memaafkan itu membersihkan hatimu agar tidak membenci kepada yang menyakitimu. Betul? Sedangkan melupakan membersihkan pikiranmu agar tidak ingat kepada yang menyakitimu. Betul? Berarti memaafkan dengan melupakan sama atau beda?
Sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 199. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Kata Allah, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah mereka berbuat kebaikan. Dan janganlah mengikuti orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Kalau nggak bisa melupakan, minimal apa? Memaafkan. Karena rasanya Bunda tidak akan mungkin bisa melupakan kalau belum bisa memaafkan. Maka di awal belajar memaafkan saja dulu sebelum kita melupakannya. Setuju? Dan yang ketiga, untuk semua yang terjadi sikapnya adalah mendoakan. Ulangi. Doa yang baik-baik agar yang sakit itu gak datang lagi. Doa yang baik-baik agar ke depan kita dipertemukan dengan masa depan yang lebih baik. Betul? Kita gak bisa balik ke masa lalu, tapi setiap kita punya masa depan. Jangan sampai merampas kebahagiaan masa depanmu karena engkau masih mengingat masa lalumu. Setuju? Semoga kita semua bisa berdamai dengan masa lalu. Amin, Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Ingat 3M-nya ya Bunda ya. Oke, sekarang waktunya kita kasih kesempatan untuk bunda-bunda cantik di sini untuk bertanya sama AA. Kira-kira siapa aja yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa. Saya berumur 25 tahun. Saya ibu tunggal dari satu anak laki-laki. Saya menikah cukup sangat muda. Saya menikah di umur 20 tahun. Saat usia pernikahan saya yang kedua tahun, Januari 2022, suami saya meninggal dunia saat bekerja. Sebelumnya Ustadz, saya cerita sedikit. Saya pribadi anak dari keluarga broken home. Dari saya masih bayi dan yang gak pernah tahu didikan sosok seorang ayah seperti apa. Lalu saat itu saya tinggal dengan nenek dari keluarga ibu sampai saya lulus sekolah madrasah sanawiyah. Saya tidak bisa melanjutkan pendidikan karena biaya. Lalu saya memutuskan kerja di usia 14 tahun, serabutan apa saja hingga sampai saat ini saya berusia 25 tahun. Saya belum pernah tidak bekerja, bahkan saya waktu hamil pun masih tetap bekerja sampai umur hamil 8 bulan. Pertanyaan saya Ustadz, saya hidup harus bagaimana jika Allah beri saya ujian dengan mengambil semua sosok laki-laki di hidup saya? Entah itu ayah saya, suami saya, sampai anak saya pun merasakan apa yang saya rasakan tidak punya ayah. Sejujurnya saya nggak kuat Ustadz. Saya hilang arah. Saya sering nangis merenung. Butuh bimbingan sosok laki-laki di hidup saya. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, setiap di antara kita pasti akan mengalami perpisahan dengan orang yang kita cintai. Iya apa iya? Dalam hidup tidak ada yang kekal. Semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka tolong catat baik-baik ya. Tidak ada yang namanya kehilangan. Yang ada hanyalah Allah sedang menyiapkan keadaan yang lebih baik untuk semua apa yang pernah ada dalam hidup kita. Dan Allah ambil lagi dari hidup kita. Semua milik Allah. Dan akan kembali kepada siapa? Kepada Allah. Orang tua kita milik Allah. Pasangan kita milik Allah. Anak-anak kita milik Allah.
pertanyaannya, kalau yang nitipin ke kita mau ngambil lagi, dan yang menciptakan itu adalah Dia, Allah, dan Allah ingin yang dititipkan itu diambil sama yang punyanya, baik atau tidak? Pasti baik. Yang sering anggap tidak baik itu hanya cara pandang kita tentang semua apa yang Allah titipkan kepada kita. Maka ini rumus ya, jika tidak ingin merasakan kehilangan, jangan pernah merasa memiliki. Karena biasanya yang membuat kita berat untuk melepas semua yang Allah titipkan kepada kita karena rasa memiliki kita yang terlalu berlebihan. Betul apa betul? Maka teteh yang bertanya, kami semua yang hadir turut berduka dengan apa yang teteh alami. Semoga ayah, semoga suami, Allah lapangkan alam kuburnya. Allah terima iman Islamnya. Dan Allah ampuni dosa-dosanya. Semoga Allah jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Teteh, jangan hancur lebur karena manusia. Pilih dan pulih bersama Allah. Sembah dan sembuh di jalan Allah. Yang bisa menenangkan hati kita hanyalah Allah. Manusia ada datang, ada pergi, tapi percayalah, selama bersama Allah semua akan baik-baik saja. Kita boleh kehilangan apapun, asal jangan pernah kehilangan Allah di hati kita. Kita boleh diuji dengan ujian seberat apapun, asal kita percaya ada Allah bersama dengan kita. Karena yang meringankan hati kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Teteh semangat, jalani hidup, dan jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tetap istiqomah. Saya tetap menguatkan iman saya agar saya tetap bisa kuat dan menjadi perempuan yang hebat untuk anak saya. Saya selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, setelah ini kasih saya kebahagiaan yang lebih untuk anak saya, untuk orang tua saya. Ya Allah, yang telah Engkau ambil ayah saya, suami saya, jangan Engkau ambil anak saya. Yang saya tegar sampai saat ini, saya tetap melihat orang-orang di sekeliling saya yang ujiannya lebih dari saya. Saya selalu percaya atas adanya Allah Subhanahu wa ta'ala pasti ngasih kebahagiaan untuk saya.